Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English student, how are you today? I hope you in good condition. Let me introduce myself. My name is Fajar Setiwi Saputra. As your teacher in Man Batu, I am student of University of Muhammadiyah Malang. And here we will discuss about the context as our material today. Yes, before that, do you know what is recontext? Recontext is text type of English text that contains stories or experience in the past. Jadi recontext itu adalah salah satu teks dalam bahasa Inggris yang di dalamnya itu terdapat story-story atau pengalaman pribadi yang terjadi di masa lampau. And the point of recontext is to entertain and provide information to readers. Besides, in recontext, we must add the adverb tense. Jadi tujuannya dari recontext ini yakni untuk menghibur dan memberikan informasi kepada pembaca. Dan selain itu, di dalam recontext kita harus menambah keterangan waktu. Itu yang harus ditambah di dalam recontext. Ini juga yang membedakan recontext dengan naratif teks. Dan selanjutnya yakni the characteristic. The first one is using past tense sentence. For example, I spent my holiday in Jakarta and I was very happy. The past sentence yang terdapat dalam kalimat tersebut yakni I spent. Seharusnya yang spend itu verb 2, verb satunya itu spend pakai D, nggak pakai T. I spend my holiday in Jakarta. Dan kedua yakni I was. Seharusnya misalkan di verb 1 jadi I'm very happy. Jadi to be M-nya itu diganti sama was. Karena ini berhubungan dengan past tense. Dan yang kedua karakteristiknya yakni use the verb action. For example, the verb to action. Example, drank, went, broke, ran, ate, took, and each other. Drank, it's verb to from drink. Went is verb to from go, and another. And the third is using conjunction word. For example, then, therefore, before, after. And the last of characteristic of recontext is using past tense background. For example, 1 week ago, last year ago, on Thursday ago. Why we using past tense background? Because it was happened in the past. Yes, next. Because the context using the language feature is using past tense, we will discuss about past tense to inform you more about past tense and to easier for you to make some recontext. What is past tense? Past tense is sentences that used to express event that occur in the past and have ended in the past. Ya, jadi past tense ini adalah kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan event atau eksperimen dalam hidup kita yang telah terjadi di masa lampau dan sudah selesai di masa lampau. Dan the form atau tatanan struktur sentences pada past tense yakni yang untuk positif subject verb to plus object, yang interrogatif subject plus did not plus verb 1 plus object. Kenapa menjadi verb 1 bukan verb 2? Karena ini belum terjadi atau tidak terjadi. Maksudnya kalau yang positif kan verb 2. Kalau belum terjadi atau dikasih did not kan belum terjadi. Jadi menjadi verb 1. Yang interrogatif menjadi did plus subject plus verb 1 seperti tadi yang negatif plus object plus tanda tanya atau interrogatif itu tersebut. Untuk contohnya yang positif yakni broke an apple. Di dalam sini yakni menjadi subjek, broke verb 2, an apple menjadi objek. Dan bisa kalian tambahi
tambahi komplimen atau kelengkapan, tapi background time-nya dalam background time lampau, atau yakni bought an apple yesterday. Yang negatifnya yakni did not buy an apple. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri di PPT-nya, yakni did not buy. Buy adalah verb 1 dari bought, atau verb 2, atau bought itu verb 2-nya dari buy. Jadi yang belum terjadi bought menjadi buy. Untuk yang interrogatif, did yakni buy an apple. Di sini kalian bisa lihat bought menjadi buy lagi seperti yang negatif karena ini belum terjadi. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan untuk past tense untuk mempermudah kalian menyusun rekonteks. Yang selanjutnya, you can see the example of verb 2 in PPT. For example, stay, to be stayed, verb 2, and punch menjadi punched, play menjadi played, touch menjadi touched, cook menjadi cooked, and each other. And for the next, we come to the structure of the context. There are three of structure in the context. The first one is orientation, event, and reorientation. The first one is orientation. What is orientation? Orientation is the opening sentence of the context which describe the people who involved in the context, the place, and the time, and the next. Jadi dalam orientasi itu seperti yang mungkin kalian pernah dengar, orientasi itu adalah opening atau pembukaan suatu kalimat dalam konteks, yang mana ini bisa menjelaskan orang yang terlibat di dalam konteks, tempat, atau waktu yang lampau. Pokoknya dalam orientasi di sini menjelaskan tentang umum-umumnya dalam yang terdapat dalam konteks. For example, in this text, this is my experience. 1 year ago, I went to Ranokumbolo with my friend. To God, one day came there. We started our trip from Malang at 2 p.m. and finally arrived in the base camp at 4:30 p.m. While waiting for the registration open, we decided to took a breakfast in the base camp. Ya, kita bedah satu-satu di sini. Dalam paragraf ini, 1 year ago itu adalah time background in the past, atau kalian bisa menggunakan 1 week ago, 1 day ago. Yang penting yang telah terjadi di masa lampau. Dan yang I went, yang went itu adalah verb 2 dari go. Seterusnya misalkan menggunakan present tense, I go to Ranokumbolo right now. Kalau misalkan udah pas menjadi I went to Ranokumbolo with my friend. To God, one day came there. Jadi kalian bisa telaah sendiri, yang teks berwarna biru itu menandakan time background in the past, dan teks yang hijau atau kalimat yang berwarna hijau itu adalah verb 2 yang mana digunakan dalam konteks. Dan yang berwarna kuning itu adalah adverb time atau keterangan waktu, kapan. Maksudnya itu spesifikasinya, time apa waktunya itu kapan gitu. Dan yang selanjutnya yakni event. Event is main sentences in the text that describing what event happened or what experience have been done. Event adalah inti dari kalimat dalam konteks, yang mana di dalamnya itu menjelaskan tentang event yang terjadi atau experience yang akan dijelaskan di dalam konteks tersebut. Contohnya, after registration, jangan lupa ini adalah adverb times atau conjunction yang digunakan dalam konteks. After registration, at 9 p.m. we started to climb to the Semeru mountain. In the half of journey, we decided to go a camp in Ranokumbolo Lake. At 6 a.m., before the sun rised between the hills, we saw ice above the tent because the degrees was under -10 degrees. Kita bisa melihat di sini
1 year ago itu adalah adverb time atau time background in the past yang digunakan di dalam rekonteks. Mari kita telah satu persatu di dalam paragraf orientation. Yang pertama, 1 year ago itu adalah background time in the past yang digunakan di dalam rekonteks. Yang berwarna hijau atau when, got, started, arrived, waited, and decided itu adalah verb to yang digunakan dalam past tense dan juga untuk merangkai sebuah kalimat rekonteks. Dan yang at 2 PM itu adalah conjunction plus adverb time. At itu adalah conjunction, 2 PM adalah adverb time yang digunakan dalam rekonteks. Yang kedua yakni event. Event is main sentence in the text that describing what event happened or what experience have been done. Jadi di dalam event ini adalah inti dari kalimat yang mana menjelaskan tentang event atau pengalaman yang akan dijelaskan di dalam rekonteks tersebut yang telah terjadi di masa lampau. Sama seperti yang di dalam orientation, di sini menggunakan conjunction after registration atau adverb time. At 9 AM we started to climb the Semeru mountain. In the half of journey we decided to go a camp in Ranukumbolo Lake. At 6 AM before the sun rised between the hills, we saw ice above the tent because degrees was under -10 centigrade. Jadi di sini saya menjelaskan tentang perjalanan saya di mana saya melakukan camp tersebut dan apa kegiatan yang saya lakukan di dalam waktu. Jadi di sini saya menjelaskan tentang kegiatan apa saja yang saya lakukan waktu saya mendaki ke Ranukumbolo. Jadi intinya yang pengalaman yang ingin saya jelaskan di dalam rekonteks tersebut. Dan yang terakhir, ini rekonteks. Rekonteks is the sentence used to close the story in the text, can be conclusion, to be whole story or moral message that want to share in the story. For example, then at 11 AM we cook some food and ate together. After all, we have prepared our goods to down to the base camp. Hardly for us to leave this place because the beautiful view of Ranukumbolo was amazed our eyes. Ya, di sini kita bisa lihat seperti yang tadi di orientation dan event. Jadi di sini adalah penutupnya, yakni after all we have prepared our goods to down sampai was amazed our eyes. Ya mungkin segitu saja. Ya mungkin begitu saja kurang lebih contoh yang saya berikan kepada kalian semua. Kalian bisa menyusun teks recon pendek, sederhana, dan jelas sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan di dalam PPT ini. Oke, kita sekarang sampai kepada types of recontext. Di sini ada 3, yakni personal recon, factual recon, and imaginative recon. The first is personal recon. It is retelling event or experience that experienced by someone. It can be holiday, take a walk, and each other. Jadi personal recon ini adalah menceritakan ulang event yang ini bisa jadi liburan atau jalan-jalan dan lain sebagainya. Yang kedua yakni factual recon, retelling event or experience that truly happened in the past, example news or historical event. Jadi yang kedua ini adalah menceritakan ulang suatu experience atau event yang mana ini terjadi di masa lampau yang benar-benar terjadi atau fakta, seperti berita atau sejarah. Dan yang ketiga yakni imaginative recount. Imaginative recount is
text that retelling experience in the past but it just imaginative or not really happened. Jadi ini hampir sama seperti naratif, tapi yang membedakannya di sini dikasih waktu yang spesifik. Oke student, maybe that's enough for our discussion about the context. I hope you get something and you can understand what I have talked to you or what I have gave to you about the context. And for the next exercise, you can see in the KI3 atau KI3 yang saya upload di dalam e-learning. Hope you enjoy for your day. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.